Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali anak-anakku kelas 9. Setelah kita mempelajari materi IPS sebelumnya, yaitu letak dan luas benua Asia dan benua lainnya, materi IPS kelas 9 selanjutnya adalah kondisi alam negara-negara di dunia. Tujuan pembelajaran kita adalah setelah kegiatan pembelajaran dilaksanakan, peserta didik diharapkan dapat 1. Menjelaskan keadaan alam dan penduduk negara Jepang. Kedua, menjelaskan keadaan alam dan penduduk negara Amerika Serikat. Yang ketiga, menjelaskan keadaan alam dan penduduk negara Inggris. Yang keempat, menjelaskan keadaan alam dan penduduk negara Australia. Dan yang kelima, menjelaskan keadaan alam dan penduduk negara Mesir. Baik, kita langsung saja ke materi B, kondisi alam negara-negara di dunia. Setiap negara di dunia memiliki karakteristik sendiri yang berbeda dengan negara lainnya, baik keadaan alamnya maupun keadaan penduduknya. Nah, keadaan alam yang dimaksud di sini adalah baik itu bisa lokasi, iklim, bentuk muka bumi, geologi, flora dan fauna, maupun kondisi penduduk. Nah, langsung saja kita masuk yang pertama, yaitu negara Jepang. Apa yang kamu ketahui tentang negara Jepang? Apakah bunga sakura? Apakah orang-orangnya yang berkulit putih dan bermata sipit? Atau Hiroshima dan Nagasaki? Ya, itulah identitas dari negara Jepang. Nah, Jepang adalah negara kepulauan dengan jumlah pulaunya mencapai 6.852 pulau. Dalam bahasa Jepang, Jepang itu disebut dengan Nippon yang artinya negeri matahari terbit. Jepang memiliki produk ekspor yang unggul yang terdiri dari alat transportasi, kendaraan bermotor, dan alat-alat elektronik. Lalu bunga sakura adalah bunga khas Jepang. Dan Jepang merupakan salah satu negara dengan potensi gempa bumi yang tinggi. Jepang identik dengan transportasinya yang canggih. Kemudian 70% wilayah Jepang adalah wilayah pegunungan. Nah, Gunung Fujiyama atau biasa disebut dengan Gunung Fuji merupakan gunung tertinggi di Jepang dan merupakan gunung berapi yang masih aktif. Baik, kita akan melihat lokasi negara Jepang. Jepang terletak di barat laut Samudra Pasifik. Negara ini berbatasan di sebelah barat dengan Korea Utara, Korea Selatan, dan Rusia. Sebelah utara berbatasan dengan Laut Okhotsk, di sebelah timur dengan Samudra Pasifik, di sebelah selatan berbatasan dengan Laut Cina Timur dan Laut Filipina, dan secara astronomis, Jepang berada pada 30 derajat lintang utara sampai 47 derajat lintang utara dan 12 derajat bujur timur sampai 146 derajat bujur timur. Lalu B. Iklim. Jepang memiliki iklim sedang dengan 4 musim, yaitu musim semi, panas, gugur, dan dingin. Musim semi dimulai sekitar bulan Maret dan ditandai dengan munculnya kuncup bunga plum. Setelah kuncup bunga plum berakhir, kemudian muncul kuncup bunga sakura. Musim panas di Jepang dimulai sekitar bulan Juni. Pada bulan tersebut ditandai dengan pohon-pohon hijau dan suara serangga yang ribut. Sekolah di Jepang libur selama 1 bulan atau libur musim panas. Musim gugur di Jepang ditandai dengan mulai gugur atau rontoknya daun-daun di pohon. Peristiwa tersebut berawal sekitar bulan September. Musim dingin ditandai dengan turunnya butiran salju dan berawal sekitar bulan Desember. C. Bentuk muka bumi. Jepang memiliki wilayah dataran yang kecil, yaitu sekitar 30% dari luas wilayahnya. Sebagian besar 70-80% wilayahnya terdiri atas pegunungan. Wilayah dataran terletak di sepanjang pantai, dan dataran terbesar dapat dijumpai di dataran Kanto di kota Tokyo, Hine Plain di kota Osaka Kyoto, Nobi di kota Nagoya, Echigo di kota Honshu, Sendai di kota Honshu Timur Laut. Selain itu, ada pula dataran yang relatif kecil luasnya di Hokkaido dan menjadi pusat aktivitas penduduk. Lalu D. Geologi. Jepang terletak di tepi bagian barat dari Samudra Pasifik. Daerah ini merupakan bagian dari cincin api yang terdiri atas banyak gunung api.
Setidaknya terdapat 192 gunung api tersebar di negara ini. Salah satu di antaranya merupakan yang tertinggi di Jepang, yaitu Gunung Fuji. Selanjutnya, flora dan fauna. Beberapa jenis tumbuhan yang dapat dijumpai di antaranya adalah pohon ek, bambu, maple, birch, beech, dan poplar. Hewan di Jepang telah banyak berkurang. Dulu di negara ini dapat ditemukan babi hutan, monyet, serigala, dan rusa. Lalu, kondisi penduduk. Jepang memiliki penduduk sebesar 126,9 juta jiwa pada tahun 2015. Walaupun jumlah penduduknya besar, tetapi ada kecenderungan terus mengalami penurunan. Angka kelahiran di Jepang relatif rendah, sehingga terjadi penurunan jumlah penduduk. Pada tahun 2013, usia harapan hidup penduduk Jepang mencapai 83 tahun. Angka tersebut merupakan yang tertinggi di dunia. Ini menandakan bahwa kebiasaan hidup sehat dan pelayanan kesehatan di Jepang sangat baik. Sebagian besar penduduk Jepang bekerja di luar sektor pertanian. Perkembangan industri yang pesat membuat sebagian besar penduduknya bekerja di sektor industri. Baik anak-anak, kita akan langsung saja ke negara berikutnya, yaitu Amerika Serikat. Nah, apa yang kamu ketahui tentang negara Amerika Serikat? Ya, Amerika Serikat adalah negara superpower yang dikenal juga dengan negara paman Sam. Ini adalah negara yang dikenal luas oleh penduduk dunia, bahkan Indonesia. Amerika Serikat memiliki 50 negara bagian dengan luas wilayah 9,83 juta kilometer persegi. Negara ini bukan hanya menjadi tujuan wisata, tetapi juga tempat menempuh pendidikan, bekerja, dan mengejar mimpi sebagai aktris maupun aktor di Hollywood. Amerika menjadi negara dengan perekonomian terbesar di dunia. Amerika Serikat juga banyak fakta uniknya loh. Salah satunya adalah patung Liberty yang kita kenal sebagai ikon kota New York. Oke, kita akan melihat yang pertama, lokasi negara Amerika Serikat. Amerika Serikat terletak pada 24 derajat 33 detik lintang utara sampai 70 derajat 23 detik lintang utara dan 172 derajat 27 detik bujur barat sampai 66 derajat 51 detik bujur barat. Negara ini berbatasan dengan Kanada di sebelah utara, Samudra Pasifik di sebelah barat, Samudra Atlantik di sebelah timur, serta Meksiko, Teluk Meksiko, dan Kuba di sebelah selatan. Amerika Serikat juga memiliki negara bagian yang terpisah dari daratan utamanya, yaitu Alaska yang terletak di barat laut Kanada. Selanjutnya, B. Iklim. Wilayah Amerika Serikat sangat luas dan memiliki beberapa jenis iklim. Iklim yang ada di negara tersebut terdiri atas iklim kontinental, iklim sedang, iklim mediteran, iklim subtropik, dan iklim dingin atau kutub. Secara umum, Amerika Serikat mengalami 4 musim, yaitu musim semi, panas, gugur, dan dingin. Selanjutnya, C. Bentuk muka bumi. Tampak secara fisik, wilayah Amerika Serikat terdiri atas 2 rangkaian pegunungan besar, yaitu Pegunungan Rocky di bagian barat dan Pegunungan Appalachia di bagian timur. Jumlah sungai mengalir melewati dataran tersebut dengan sungai terbesarnya adalah Sungai Mississippi. Sungai Mississippi merupakan yang terpanjang kedua di Amerika Serikat setelah Sungai Missouri. Lalu, D. Geologi. Amerika Serikat merupakan negara yang kaya akan sumber daya geologi. Beberapa kekayaan alam tersebut adalah batu bara, minyak bumi, tembaga, fosfat, timah, dan besi. Kekayaan batu bara Amerika Serikat bahkan mencapai 1/5 atau 27% dari cadangan batu bara dunia. Amerika Serikat juga memiliki dataran yang sangat luas dan cukup subur. Dataran tersebut banyak ditanami tanaman sereal, terutama jagung, dan dijadikan daerah peternakan. Lalu, flora dan fauna.
Di bagian utara atau daerah pegunungan banyak ditumbuhi pohon pinus. Di bagian tengah Amerika Serikat terdapat padang rumput atau biasanya disebut dengan stepa yang sangat luas dari perbatasan dengan Kanada di utara sampai sekitar Teluk Meksiko di selatan. Di bagian tenggara dapat dijumpai hutan yang menggugurkan daunnya setiap tahun. Biasanya terdapat pohon maple, elm, dan oak. Selanjutnya, keadaan penduduk. Amerika Serikat merupakan negara dengan jumlah penduduk terbesar ketiga di dunia setelah Cina dan India. Penduduk aslinya adalah suku Indian yang menurut beberapa ahli sejarah berasal dari Eurasia. Bagaimana negara maju lainnya, sebagian besar penduduk Amerika bekerja di luar sektor pertanian atau yang mengandalkan sumber daya alam. Baik, anak-anak, selanjutnya kita akan masuk ke negara Inggris. Inggris adalah negara kerajaan paling makmur. Bahasanya menjadi bahasa internasional. Tidak heran jika Inggris ini adalah negara yang paling dikagumi. Inggris mempunyai kejayaan tertinggi dibanding dengan negara lainnya. Inggris dikenal sebagai bangsa yang besar. Oke, kita langsung saja masuk ke A. Lokasi. Inggris terletak pada 50 derajat lintang utara sampai 60 derajat lintang utara dan 8 derajat bujur barat sampai 2 derajat bujur timur. Posisinya berada di benua Eropa yang secara geografis berbatasan di utara dengan Samudra Atlantik, di sebelah barat dengan Irlandia dan Samudra Atlantik, di sebelah timur dengan Laut Utara, di sebelah selatan dengan Selat English Channel. Selanjutnya, B. Iklim. Karena posisi lintangnya, Inggris memiliki iklim sedang. Negara ini juga dikelilingi lautan, sehingga memiliki iklim laut dengan ciri sejuk dan basah. Karena itu, hampir sepanjang tahun Inggris mengalami hari-hari sejuk dan dingin. Selanjutnya, bentuk muka bumi. Jika dilihat dari reliefnya, wilayah Inggris terbagi menjadi dua bagian, yaitu wilayah yang bergunung-gunung di bagian utara dan dataran rendah yang bergelombang di timur dan selatan. Perbedaan relief ini menunjukkan adanya perbedaan usia batuan. Batuan berusia lebih tua berada di barat dan utara, sedangkan batuan yang lebih muda berada di timur dan selatan. Lalu selanjutnya geologi. Inggris memiliki sumber daya geologi yang beragam, termasuk batu bara yang sangat mendukung revolusi industri di Inggris. Energi panas bumi juga dimiliki Inggris dalam jumlah terbatas. Beberapa sumber daya mineral yang tersedia di negara ini adalah pasir dan kerikil untuk bangunan, logam, dan lempung. Selanjutnya, flora dan fauna. Kegiatan pertanian dan industri di Inggris telah mengurangi luas area hutan alaminya. Akibatnya, sebagian flora dan fauna di Inggris telah berkurang populasinya, dan bahkan beberapa di antaranya punah. Flora yang dapat dijumpai di Inggris adalah pohon ek dan elm. Fauna yang masih banyak dijumpai adalah rusa merah Skotlandia, dan sekitar 400 burung termasuk Raja Wali Emas dari Skotlandia dan belibis merah khas Inggris. Lalu, kondisi penduduk. Angka pertumbuhan penduduknya hanya 0,4% atau tergolong rendah. Sebagian besar tinggal di daerah perkotaan yang mencapai angka 80% dari jumlah penduduknya. Kota London sebagai ibu kota negara dihuni oleh sekitar 12% penduduk Inggris. Sementara daerah bagian utara seperti Skotlandia, Wales, dan Irlandia Utara penduduknya jarang. Anak-anak semuanya, tugas sudah Ustazah berikan dan terlampir di Google Form. Silakan anak-anak mengerjakan tugasnya. Baik, demikianlah pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Sampai berjumpa pada pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.